adalah video penjelasan mengenai pengendalian pencemaran udara oleh kami kelompok 7 kelas 2A. Kita masuk pada pencemaran udara. Apa sih pencemaran udara itu? Jadi, pencemaran udara adalah keberadaan bahan-bahan berbahaya di udara yang merusak kualitas udara dan membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Bahan pencemar tersebut bisa berasal dari sumber alami atau aktivitas manusia seperti transportasi dan industri. Selanjutnya, pengendalian pencemaran udara. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya untuk mengurangi atau mencegah emisi bahan-bahan pencemar ke udara dengan menggunakan berbagai strategi dan teknologi. Tujuannya adalah untuk menjaga kualitas udara yang sehat dan melindungi kesehatan manusia serta lingkungan. Sekarang kita masuk ke bagian cara mengendalikan pencemaran udara. Yang pertama, menggunakan kendaraan berkelanjutan. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan beralih ke transportasi umum, bersepeda atau berjalan kaki dapat mengurangi emisi gas buang dari kendaraan. Jika menggunakan kendaraan pribadi, memilih mobil yang lebih ramah lingkungan seperti mobil listrik atau mobil hybrid juga dapat membantu mengurangi polusi udara. Yang kedua, mengurangi emisi industri. Industri dapat mengadopsi teknologi pengendalian emisi yang efisien seperti filter udara dan scrubber untuk mengurangi emisi bahan pencemar. Mematuhi standar emisi yang ditetapkan oleh pemerintah juga sangat penting. Yang ketiga, memperkuat regulasi dan kebijakan. Pemerintah perlu menerapkan dan menegakkan regulasi yang ketat terkait emisi kendaraan bermotor, industri, dan sumber-sumber lainnya. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran emisi juga harus dilakukan. Yang keempat, mengembangkan energi terbarukan. Beralih dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, atau tenaga air dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencemaran udara yang dihasilkan oleh pembangkit listrik. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Mengedukasi masyarakat tentang dampak pencemaran udara dan mengajak mereka untuk mengambil tindakan individu seperti menghemat energi, mengurangi pembakaran sampah, dan memilih produk yang ramah lingkungan dapat membantu mengurangi polusi udara. Yang keenam, pemantauan dan pemantauan kualitas udara. Meningkatkan sistem pemantauan dan pemantauan kualitas udara secara teratur untuk mengidentifikasi sumber-sumber pencemar dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengendalikan emisi. Yang ketujuh, meningkatkan efisiensi energi. Mengadopsi teknologi yang lebih efisien secara energi dalam rumah tangga, industri, dan sektor lainnya dapat mengurangi kebutuhan energi dan emisi yang dihasilkan dari pembangkit listrik dan sumber-sumber energi lainnya. Kemudian, yang kedelapan, melibatkan kerjasama internasional. Kerjasama internasional dalam hal pengendalian emisi dan pertukaran teknologi dapat membantu mengatasi pencemaran udara yang lintas batas. Dan yang kesembilan, menanam pohon dan menjaga vegetasi. Tanaman dan hutan berperan penting dalam menyerap karbon dioksida dan memperbaiki kualitas udara. Menanam pohon dan menjaga vegetasi dapat membantu mengurangi polusi udara dan memperbaiki kualitas udara lokal. Selanjutnya, kita masuk ke bagian dampak polusi udara pada manusia. Secara umum, dampak polusi pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek biasanya merupakan efek sementara yang akan menghilang jika polutan menghilang atau dengan pengobatan ringan. Contoh dampak jangka pendek antara lain iritasi pada mata dan tenggorokan, sakit kepala, dan pusing. Sedangkan dampak yang lebih parah antara lain pneumonia dan bronkitis.
Dampak jangka panjang biasanya disebabkan oleh paparan polusi udara selama bertahun-tahun dengan dosis yang terlalu besar. Dampak buruknya tidak langsung muncul, namun terakumulasi sehingga menimbulkan dampak yang lebih besar. Contoh dampak jangka panjang akibat polusi udara antara lain kanker paru-paru, penyakit jantung, emfisema, hingga gangguan saraf dan organ lainnya. Dampak polusi udara pada lingkungan. Dampak yang cukup parah pada lingkungan adalah hujan asam yang disebabkan tingginya sulfur dioksida dan nitrogen oksida di udara. Hujan asam bisa merusak dan mematikan tumbuhan karena terjadi perubahan komposisi mineral tanah serta menurunkan kualitas air. Dampak berikutnya adalah pemanasan global. Pemanasan global disebabkan oleh tingginya emisi karbon di atmosfer. Gas karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca yang akan menahan panas matahari untuk tidak dipantulkan keluar dari atmosfer bumi. Jika terus terakumulasi, maka suhu bumi akan meningkat dan menimbulkan masalah yang lebih serius, seperti mencairnya gunung es di kutub. Sekian penjelasan mengenai pengendalian pencemaran udara dari kami kelompok 7. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Terima kasih.